Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan terima kasih sekali buat teman-teman yang saat ini ada bersama saya nunggu konten-konten saya. Ya begitu lama Miss Yuni tidak live, tentunya menjadi pertanyaan nih, kenapa, bagaimana, dan ada apa? Tidak ada apa-apa. Cuman kebetulan adik saya yang meninggal. Kita punya acara buat adik saya dan ternyata masih tidak setegar yang saya bayangkan. Akhirnya aktivitas untuk live saya nomor 2 kan, dan keluarga ada yang meninggal dunia juga, dan juga ada acara. Jadi secara langsung dan tidak langsung ternyata saya lebih fokus kepada keluarga saya. Itu yang selalu ingin saya sampaikan pada teman-teman, bahwa the first priority kalian itu apa sih? Jadi the first priority saya adalah keluarga saya. Karena itu saya minta maaf banget nih buat teman-teman yang kenapa Miss Yuni kenapa nggak live, kenapa Miss Yuni nggak live ya. Alasannya adalah the first priority adalah keluarga, dan keluarga adalah segalanya ya buat saya. Saya ada di sini karena keluarga, dan saat saya nggak ada di sini pun alasannya satu, tetap keluarga. Jadi untuk saat ini mungkin mbah TikTok saya nggak bisa dipakai teman-teman, kebetulan nggak bisa live, jadi saya minta maaf karena kebetulan keblokir. Jadi saya nggak bisa live karena beberapa media sosial saya itu sebenarnya udah keblokir. Tapi ya mau gimana lagi, ya udah nggak apa-apa, kita coba lagi dan kita coba lagi sampai nanti tidak diblokir. Jadi Miss Yuni live, cuman ya karena media sosial saya itu banyak yang keblokir teman-teman. Jadi saya minta maaf ya. Dan kemarin saya mendengarkan rapat dari DPRD juga, saya nggak tahu ya, tiba-tiba saat saya di Indonesia itu saya lebih suka melihat media sosial Indonesia yang dimana katanya nih media sosial kita itu terlalu barbar dan bebas. Saya nggak tahu anggota DPRD ini tahu nggak sih sebenarnya tentang merokok ataupun minum-minuman keras di media sosial itu sebenarnya ke-ban. Itu secara fakta dan nyatanya ya. Dan DPRD ini sekarang lagi mengawasi media sosial kita. Apakah salah? Tidak salah. Itu yang dilakukan oleh China. Jadi masyarakat yang ada di China itu tidak barbar gitu loh. Tetapi dengan cara membatasi itu, apakah itu bisa dikendalikan? Bahkan media sosial kita ini sekarang ini katanya satu akun untuk satu orang. Saya kurang tahu maksud dan tujuan dari pemerintah. Saya selalu berpikiran positif bahwa pemerintah kita itu sedang bekerja keras untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia emas. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh pejabat dan pemerintah yang ada di Indonesia, bahwa kita semua sedang menuju Indonesia emas. Sukses selalu buat para pejabat kita, dan tentunya ini sangat menyenangkan sekali ya bagi kita rakyat biasa. Yang satu yang saya anehkan, ternyata teman-teman, beberapa pejabat yang ada di luar sana itu sama pertanyaannya, yaitu Yuni itu siapa? Mereka itu sangat risih sekali dengan Yuni. Mereka itu selalu menanyakan jabatannya apa sih Yuni itu, sebagai apa sih Yuni itu, kenapa dia merintah saya sementara saya adalah pemerintah. Yang notabene saya tidak pernah memerintahkan pemerintah. Yang namanya pemerintah itu kan diperintah ya oleh rakyat ya. Benar gak sih secara logika pemerintah itu memerintah untuk diperintah rakyat? Tetapi aneh ya, karena ternyata pemerintah itu karena punya jabatan, karena dia jenderal, karena dia orang berkuasa di pemerintahan, ternyata di dalam lingkup mereka itu mereka merasa risih dengan rakyat biasa yang mencoba memberikan informasi kepada pemerintah tentang sesuatu. Ternyata mereka itu nggak suka loh teman-teman. Jadi mereka itu merasa risih dengan kehadiran saya itu. Ternyata ada banyak pihak itu yang menanyakan, kenapa saya harus diperintah oleh Yuni? Padahal kalau diambil nilai positifnya, apa yang saya sampaikan adalah informasi dari rakyat jelata, dari rakyat biasa-biasa saja untuk diinfokan ke pemerintah. Jadi ada beberapa pejabat itu merasa saya perintah, padahal jauh di lubuk hati saya yang dalam, saya memberikan informasi. Saya tidak merintah. Saya tidak pernah merintah pemerintah. Terus pemerintah kan namanya pemerintah.
Pemerintah dipilih oleh rakyat. Secara otomatis mandat yang diberikan kepada pemerintah itu dari rakyat. Jadi apakah salah rakyat memberikan informasi dan memerintah pemerintah? Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat konyol sekali ya. Dan mereka merasa marah gitu loh. Kenapa seorang Yuni, seekor Yuni merintah saya ini pejabat loh. Saya nggak pernah memerintah pemerintah loh. Tetapi saya ingin menginformasikan bahwa rakyat jelata memilih pemerintah untuk diperintah. Kalau Bapak tidak ingin diperintah, jangan jadi pejabat, jangan jadi pegawai negeri. Ini saya bingung nih, ternyata selama ini mereka itu tidak nyaman dengan kehadiran saya. Jadi Yuni itu dipilih oleh siapa? Nggak ada yang milih saya. Tentunya nggak ada yang milih saya karena saya bukan pemerintah. Jadi saya itu dipertanyakan, Yuni itu sebagai apa? Kenapa merintah pemerintah? Berarti selama ini pemerintah itu merasa risih dengan kehadiran saya. Ya sekali lagi kembali pada diri kita teman-teman, kalau kita nggak solid, suara-suara kita nggak akan didengarkan oleh pemerintah. Saya meminta tolong aja dipikirnya saya memerintah pemerintah. Lucu kan? Sangat lucu sekali. Dan itu fakta ya, itu fakta dan nyata. Mereka tidak suka dikomando oleh pemerintah. Mereka tidak suka dikomando oleh rakyat. Sedih banget secara jujur. Jadi pemerintah yang ada itu merasa nyaman dengan kedudukannya dan mereka tidak suka diperintah oleh rakyat. Karena itu saya selalu bilang, berhati-hati, lain kali 5 tahun ke depan kita harus berhati-hati lagi dalam pemilihan pemerintah. Karena ada beberapa instansi, mereka tuh merasa dipilih oleh elit. Jadi kalau mereka disuruh oleh rakyat itu nggak mau. Benar nggak sih? Jadi, wow, saya cuma bilang bahwa kita yang bergabung solid nih, tidak tahu follower saya itu ada 100.000 itu apakah benar-benar orang semua, atau itu robot, atau itu sindikat, atau itu adalah kita rakyat biasa gitu loh. Ternyata kita itu punya suara banyak pun mereka merasa risih dengan kehadiran kita. Ini kenapa influencer yang menunjukkan kekayaan, kesombongannya, kepamerannya, terus bahkan ada yang lagi viral hari ini tentang DJ yang menghamili salah satu perempuan yang tidak mengakui, itu biasa aja dan ditanggapi begitu meluas. Habis itu ada anak yang ada musik yang jungkel-jungkelin kepalanya anak, itu semua ibu-ibu kayak menormalisasikan. Terus itu ada jaringan-jaringan yang katanya pernah tidur dengan perempuan berapa banyak, dengan laki-laki berapa banyak. Oke, itu sebuah keisengan ataupun apa, tapi itu menormalisasikan sesuatu yang tidak baik. Jadi kayak ya udah, ngapain aku lu tidur sama 1000 cowok, oh aku tidur sama 100 cewek, itu kayak biasa aja. Terus anak kecil diajak joget-joget, dijeduk-jedukin, itu kayak wajar, it's okay. Itu namanya menormalisasikan sesuatu yang tidak sepatutnya. Giliran kita menguak fakta, giliran kita berbicara tentang fakta, kita didepak keluar, bahkan kita dimusuhin oleh banyak orang. Jadi menormalisasikan sesuatu yang tidak normal menjadi kewajaran di negara kita ini. Nggak ngeri kita dengan keadaan kita. Saya sering meneteskan air mata dengan sesuatu yang secara jujur saya tidak terima. Itu semua dinormalisasikan, kayak udah biasa aja, wajar aja gitu loh. Ngerasa nggak sih kalian kalau sesuatu dinormalisasikan itu menjadi sangat aneh dan ya saya nggak tahu seperti apa ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ada di luar sana juga berhati-hati loh. Banyak sekali para investor yang ada di Indonesia juga mulai pindah. Kenapa sih lapangan pekerjaan di Indonesia itu sangat sulit sekali? Karena pemerintah juga menormalisasikan pungutan-pungutan yang tidak seharusnya. Menormalisasikan apa ya? Perusahaan dipajekin. Menormalisasikan perusahaan-perusahaan yang sudah dari atas sesuai standar di bawah diubek-ubek sama orang. Akhirnya banyak perusahaan sekarang itu pindah ke Vietnam. Diakui atau tidak, pemilik-pemilik perusahaan besar itu sedang berpindah ke Vietnam. Saya selalu bilang,
5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, negara kita itu akan ya seperti itu. Sebentar ya, masih ada azan ya, saya berhenti sebentar. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sorry, tadi ada orang azan, jadi kebetulan karena pas beduk-beduk ya. Pas beduk-beduk saya live-nya ya. Jadi mau gimana lagi, pas beduk ada orang azan ya, kita berhenti sebentar dan saya minta maaf karena saya memulai live lagi dan tidak sesuai jadwal saat saya live. Beda dengan saat saya ada di Hong Kong, karena kita tidak akan pernah mendengar azan di Hong Kong atau di tempat-tempat lain. Jadi mau tidak mau secara langsung dan tidak langsung kita harus menyesuaikan tempat tinggal kita ya. Ya seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun yang terjadi di luar sana, tetap saya punya prinsip bahwa saya Indonesia dan darah yang mengalir di darah saya adalah Indonesia, walaupun saya memiliki permanen Hong Kong dan juga permanen China. Jadi saya secara pribadi ingin memberikan informasi pada teman-teman bahwa darah yang mengalir di darah kita adalah Indonesia. Apapun yang terjadi, saya secara pribadi akan tetap memberikan edukasi buat bangsa saya sendiri. Walaupun pada faktanya, pada kenyataannya kita sangat kesulitan sekali untuk memberikan edukasi, karena edukasi di Indonesia itu tidak bisa diterima secara nyata dan fakta. Saat kita memberikan fakta dan data, banyak orang akan menentang. Dan 10 tahun ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Jika kalian lihat bahwa Amerika Serikat masuk barang-barangnya ke Indonesia itu bebas, suka-suka mereka masukin barangnya dari Amerika ke Indonesia. Kita mencoba untuk mengatakan tidak kepada produk-produk Amerika, ternyata pemerintah kita itu menyetujui di mana ya 0% barang dari Amerika untuk masuk Indonesia. Tapi itu ranahnya sudah luar biasa. Tetapi saya hanya akan memberikan edukasi sedikit dampaknya bagi kita semua. Jadi buat teman-teman, kita bukan siapa-siapa. Apapun yang terjadi di atas sana itu tidak akan berdampak pada kita secara signifikan. Nggak akan ada dampaknya, karena kamu tetap harus kerja gitu loh. Jadi kamu nggak akan bisa melakukan apapun dengan melakukan apapun tanpa melakukan apapun. Jadi kamu harus tetap kerja, berjuang dengan caramu sendiri.
sungguh berat kalau kita menerawang jauh kehidupan Indonesia 10 tahun ke depan. Kita bukan siapa-siapa. Saya bingung ya teman-teman kalau ingin membahas Indonesia, karena secara jujur saya gak ada hubungan dengan saya, dan yang gak ada ranahnya juga saya gitu. Tetapi saya takutnya terjadi inflasi. Paham gak sih inflasi? Saya sebenarnya nggak begitu paham sih tentang inflasi. Saya takutnya terjadi lagi tragedi 98, yang dimana Amerika itu dolarnya itu akan naik 20.000. Itu akan punya dampak yang luar biasa bagi kita semua. Bagi kalian yang ada di luar negeri yang masih tetap bekerja, sebenarnya nggak ada dampak apa-apa sih, karena pengiriman uang kalian semakin tinggi. Tetapi yang ada di Indonesia itu akan jatuh, barang-barang akan mahal. Nah, jika terjadi itu, maka Indonesia akan mencetak uang. Saat kita mencetak uang semakin banyak, itu uang kita itu walaupun jutaan rupiah itu nggak ada harganya gitu loh. Susah ya saya memahaminya ya. Semoga ini tidak ada dampak ya dari apa yang terjadi akhir-akhir